Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kembali kita berkumpul di kediaman Ketua KBB Ibu Haji Masih Kalacaka. Insya Allah kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kurang satu apapun. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, anggota keluarga Bugis Belitung, hari ini kajian kita temanya Muharram. Dan alhamdulillah pada siang hari ini atau sore hari ini Ustadz Mahmud Kasim berkesempatan hadir untuk mengisi kajian kita sore ini. Tema hari ini adalah Muharram. Jadi ibu-ibu silakan disaksikan dan mungkin nanti ada pertanyaan apapun atau ada yang kurang, boleh nanti bertanya langsung kepada Ustaz. Mungkin hanya itu. Saya persilakan Ustaz untuk mengisi kajian. Al-Fatihah. Allah yataqabbalu as-salah wa du'a summa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in wa yakhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pengurus Kerukunan Bugis Belitung, ibu-ibu anggota yang alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang indah ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mingguan ya oleh ibu-ibu kerukunan Bugis Belitung. Dan ini mungkin perdana bagi saya. Ibu-ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa materi kita tentang hikmah Muharram. Boleh saya tanya Ibu, ada berapa bulan Hijriah? 14? Oh 12. Kira-kira ada yang hafal? Coba Ibu Haja Sita, coba satu orang saja. Jangan lihat HP. Jangan lihat HP. Awal, akhir, kemarin awal, kemarin akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Coba ibu-ibu yang di sana. Coba. Malu-malu, Ustaz. Malu-malu. Siri-siri. Baik. Mari ibu yang pakai baju hitam, kerudung hitam. Coba bantu saya. Sebutkan dari bulan Januari sampai Desember. Coba. Luar kepala, Ustaz. Ya. Luar kepala. Kenapa di luar kepala? Coba. 1, 2, 3 semua. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni,
Coba seragam. Kita serius ini, serius. Coba 1, 2, 3. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 1, 2, 3. Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah. Ibu, bulan miladiah, bulan Masehi tidak banyak berkaitan dengan ibadah pokok orang Islam, tapi bulan Hijriah berkaitan dengan ibadah pokok seorang Muslim. Ibadah haji tidak pakai kalender Masehi. Ibadah Ramadan tidak pakai kalender Masehi. Syawal, Lebaran dan Haji tidak pakai kalender Masehi. Ya, ini jelas? Baik. Itu mengapa banyak dari kita orang Islam tidak hafal bulan-bulan Islam, karena ibadah bagi sebagian orang tidak penting. Mana buktinya? Mari kita lihat. Kalau pesta, salat hayya 'alas shalah, ibu-ibu pilih mana? Air wudu atau semengken? Ya. Minta maaf Bu ya. Minta maaf. Kenapa ibu-ibu lebih memilih semengken tata rias daripada hayya 'alas shalah? Karena sholat bisa ditunda, Ustaz. Kalau pesta kan saat itu. Oke. Kalau pesta saat itu, dalam 1 bulan berapa kali pesta? Kalau pesta hukumnya wajib apa sunnah? Hayya 'alas shalah wajib apa sunnah? Mana yang harus dipilih, sunnah apa wajib? Ibu-ibu yang menjawab, ibu-ibu yang menentukan. Ustaz, sholat kan bisa ditunda, maksudnya waktunya. Baik. Bagaimana kalau Allah tunda surga dan isinya? Oke. Boleh? Kita punya pilihan, Allah juga punya ketetapan. Berhati-hati dengan ketetapan Allah, karena kita salah memilih. Ini dulu. Aduh, sesalah undang orang ini. Baru undang pertama datang, selangsung itu yang dia bicara. Ibu, kalau bukan orang sesama Muslim, siapa lagi kasih ingat? Inilah hikmat orang kumpul-kumpul. Ada yang tahu sedikit agama, ajarkan kepada yang belum tahu. Yang sudah tahu, sebarkan kepada yang belum tahu. Karena agama kita bawa mati, hidup tidak pernah selamanya. Pesta sunnah, solat wajib. Apa ibu jamin bahwa solat itu akan sampai pada waktu yang kita tetapkan? Berapa banyak sementara makan di pesta, tiba-tiba serangan jantung dan tidak sempat diselamatkan, padahal panggilan Allah lebih dahulu. Tidak ada yang bisa menjamin, ibu. Tidak ada yang bisa menjamin. Yang sehat tiba-tiba wafat seakan-akan tanpa sebab. Yang sakit bertahun-tahun, setiap lebaran dia hadir. Ini yang harus kita pahami. Ketika kita menganggap remeh satu ibadah dalam Islam, saat itu Allah abaikan keberkahan hidup dalam hidup kita. Ini Muharram. Bisa dipahami, Bu? Artinya ibu-ibu tidak salah. Ibu-ibu tidak salah. Ya, yang salah adalah bukan, yang salah adalah kita kurang bertanya kepada orang yang faham. Jadi kalau ada kesalahan yang dibuat oleh seseorang, ada dua kemungkinan. Dia tahu tapi sengaja,
atau karena memang dia tidak tahu? Mudah-mudahan kita masuk kepada yang tidak tahu. Ini dulu ibu-ibu ya. Sekarang mari kita lihat. Pak Ustadz, boleh tidak ketika kita dalam keadaan berpakaian pesta datang panggilan azan? Boleh, dengan catatan jangan sampai masuk waktu yang kedua, karena pesta di Bitung rata-rata molor. Undangan jam 12, berkumpul jam 2, kelar di jam 4, pulang cipuruh lagi. Kenapa? Karena memang kita tidak on time. Ini yang membuat kadang-kadang ibu-ibu repot antara sholat dengan waktu yang sempit. Makanya ibu, kalau ibu-ibu yakin, ibu-ibu merasa pasti akan bisa melaksanakan sholat sebelum lewat waktunya, maka boleh ibu-ibu melaksanakan seperti tadi. Tapi kalau ibu-ibu tidak yakin dengan waktu yang ada, pilihan cepat pulang untuk sholat lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi pahami ini. Jadi kita yang menentukan, bukan ustadz, bukan agama. Kita yang menentukan kapan kita harus sholat dan kapan kita belum bisa sholat. Sebelum saya masuk Muharram, saya ingin menjelaskan sedikit ada 3 bentuk sholat supaya ibu-ibu ada solusi. Kalau ada pesta begitu, ada solusi. Mau? Baik. Sholat tunai namanya ada'us shalah. Apa itu sholat tunai? Sholat sesuai waktunya. Sholat duhur jam 11:57. Jadi 11:57 menit awal waktu duhur waktu Kota Bitung. Betul? Lagi 5 jam 3 selesai waktu duhur Kota Bitung. Sebelum 5 menit sebelum jam 3 waktu duhur selesai. Masuk jam 3 waktu asar dimulai. Oke? 7 menit sebelum jam 6 maghrib sudah masuk. Sudah paham? 7:02 isya awal telah masuk. Jadi paham? Nah, untuk yang tunai, sholat tunai, sholat dari mulai jam 11:57 dan berakhir 5 menit sebelum jam 3. Terserah dia mau sholat di jam berapa, di menit-menit keberapa di jam itu. Antara 11:57 dan lagi 5 jam 3. Silahkan. Selama dia kerjakan di waktu itu, masih termasuk sholat wajib duhur. Bisa paham, Bu? Tapi kalau sudah lewat, bukan lagi sholat duhur, sudah sholat asar. Sampai lagi 7 jam 6, misalnya dia sholat ya, lagi 5 jam 3 azan, dia sholat entah di jam 3 lewat, yang penting belum sampai di jam 6 ya, masih lagi 7 jam 6 dia masih sholat, masih termasuk sholat asar. Itu tunai namanya. Makanya niatnya adaan, artinya tunai. Bisa paham, Bu? Tapi ada orang sholat antara tunai dan ganti. Namanya i'adatus shalah, mengulangi sholat. Bagaimana i'adatus shalah? Saya kasih contoh. Pernah tidak ibu-ibu sholat di penghujung waktu? Pernah ya? Ada bahkan baru 1 rakaat sudah masuk waktu berikut. Contoh, ibu-ibu sholat duhur di jam 2:57. Berarti lagi berapa menit? Jam 2:55. Lagi berapa menit? Jam 3. Ibu sholat di jam berapa tadi? Jam 2:55 ibu sholat. Allahu Akbar.
Ya toh? Baru 1 rakaat. Hayya 'alas shalah. Mau bongkar atau mau terus? Teruskan. Siapa pernah bilang begitu? Siapa ada ajar? Siapa ajar begitu? Sementara salat duhur, azan asar. Lanjutkan daripada berhenti, Ustaz. Oh begitu. Awal niatnya kan masih waktu dulu sedikit. Oh begitu. Kalau begitu saya tanya lagi, Torah ikut Tuhan atau Tuhan ikut Torah? Ingat ibu, Quran, dalam Quran Allah berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang beriman Allah yang tetapkan waktunya, bukan orang yang pilih-pilih yang mana yang cocok. Tapi kan tidak selamanya begitu, Ustaz. Hanya kadang kepepet. Ini gunanya majlis taklim, supaya ada solusi. Ibu-ibu tadi bilang apa? Lanjut apa bongkar? Lanjut. Sampai berapa rakaat? 4. Oke. Lanjut. Berarti sholat duhur 4 rakaat terbagi 2 waktu. Terbagi berapa waktu? 2. Rakaat pertama di akhir duhur, 3 rakaat di awal. Sembahyang apakah namanya? Tapi azan belum selesai, Ustaz. Bukan persoalan azan, persoalan waktu, Bu Haja. Persoalan waktu, Kodong. Bisa dipaham? Kita tahu. Jadi Ya. kami kira lebih baik kita kerja daripada sama sekali tidak ada. Cocok nih, cocok. Daripada tidak sholat. Nah, inilah gunanya kita majlis taklim. Ibu-ibu dengarkan penjelasan agama. Sempurnakan sholatnya sampai rakaat terakhir. Karena ada sabda Nabi mengatakan, Man adraka rak'atan minaz zuhri faqad adraka zuhrah. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat saja di penghujung duhur, maka sempurna duhurnya. Alhamdulillah. Begitu. Jangan dulu marah-marah sama saya. Ibu-ibu punya muka sudah marah sekali sama saya gara-gara saya tanya begitu. Baku-baku baik, karena kita ini baru habis lebaran Kodong. Bisa dipahami, Bu? Tapi, ada tapinya. Karena ada sholat duhur di 2 waktu. Rakaat pertama di akhir duhur, 3 rakaat terakhir di awal asar. Maka ulama bilang, disunnahkan dia mengulangi sholat duhurnya sesudah sholat asar. Ustaz berarti 2 kali sholat. Ya, tapi sifatnya sunnah, bukan wajib. Karena yang pertama sudah sah. Tapi kalau mau lebih mantap, karena kadang-kadang ada keraguan-raguan, wiswas. Aduh, gimana saya punya sholat duhur cuma 1 rakaat. Nah 3 rakaatnya di waktu asar. Maka dia disunnahkan untuk mengerjakan kembali sholat duhur tadi yang cuma 1 rakaat di akhir. Itu namanya i'adatus shalah. Kalau tadi ada ussalah, sholat tunai. Yang kedua, i'adatu shalah, mengulangi sholatnya. Tapi sunnah bukan wajib. Bisa dipaham, Bu? Mengulangi juga Ustaz sesudah asar atau Kalau asar dulu atau zuhur? mesti asar dulu karena sudah masuk asar. Sholat asar dulu. Ya, sholat asar dulu, baru sunnah bagi dia mengulangi sholat duhur yang tadi. Niatnya usolli fardhu zuhri, ya, i'adatus shalah. Jadi adaan diganti i'adatus shalah. Bisa dipahami nih? Kemudian ada yang tidak dua-duanya. Ini masalah ini. Tapi moderator dalam hatinya begini. Ini dikasih tema Muharram, dia bahas masalah sholat. Yakin? Oke. Berarti kerusakan bukan pada TV Anda. Ada tidak masuk tunai, tidak masuk ulang.
tapi ganti. Namanya qada'us shalah, mengganti salat. Caranya bagaimana? Ini kembali kepada niat. Ibu-ibu mau belanja di Manado untuk jualan. Ternyata pulang dari Manado, sudah sholat duhur di Manado, macet di jalan. Sampai di rumah maghrib, berarti asar lewat. Bagaimana itu? Ustaz, saya tidak bisa sholat di jalan. Pertama, saya belum wudhu, saya mau tayamum, tidak bisa juga. Katakan seperti itu ya, di dalam mobil dan sebagainya. Kalau ibu-ibu mau, bisa tayamum di jok mobil dan sholat menghadap ke arah mana mobil berada. Sama seperti ibu-ibu pergi umrah dan haji, sholat di pesawat. Kalau semua mesti pakai air, PC-PC itu pesawat. Paham? Di kendaraan juga boleh. Tapi Ustadz ini tidak menghadap kiblat. Itu bukan menghadap kiblat, tapi namanya tawajjuh kiblah. Niat dan hati kita menghadap kiblat, sekalipun kendaraan tidak menghadap kiblat. Apa ayatnya? Fawalli wujuhakum syatra, hadapkan wajahmu ke arah mana niatmu kiblat. Saya paham. Jadi kiblat ada dua. Ada tepat namanya ainul kiblah. Ada yang penting menghadap kiblat namanya tawajjuh kiblah. Saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu menghadap saya atau berhadapan? Ya, yang di sana menghadap saya, tawajjuh kiblah namanya. Tapi ibu haja tepat dengan saya, itu ainul kiblah namanya. Jadi kalau di kendaraan, mobil berbelok, turunnya berbelok begini. DP kiblat semua ini. Begitu. Ya, karena sholat itu perlu khusyuk. Kalau semua begini bawa cari kiblat, berarti yang dia sembah kiblat, bukan Allah. Nah, bagi ibu-ibu yang berhalangan ketika di mobil atau di kendaraan lainnya dan tidak bisa mengerjakan sholat, karena ibu-ibu berpikir begini, saya tadi kencing, saya mesti buka, maaf ya, celana karena khawatir ada najis dan sebagainya, dan tidak mungkin lepas di mobil, buku-buku lucur di mobil, ya kan begitu kan? Bagaimana caranya? Berarti tidak bisa sholat. Maka segera ibu niatkan, saya akan mengqadha sholat asar saya nanti di rumah. Jadi ada niat dulu, niat untuk qadha, untuk mengganti sholat asarnya tadi, bukan mengulangi. Kalau tadi kan mengulangi. Nah, bisa dipaham, Bu? Ada pertanyaan? Halo, masih ada orang ini? Oke. Nanti pertanyaan berikut. Kita masuk Muharram. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, saya baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan di sisi Allah, bukan di sisi manusia, beda. Sesungguhnya bulan di sisi Allah ada 12 bulan, yaitu bulan-bulan Hijriyah. Sedangkan di sisi manusia bulan-bulan Masehi. Paham, Bu? Jadi bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Kenapa di sisi Allah itu 12 bulan? Karena dia berkaitan dengan ibadah-ibadah pokok. Paham? Boleh tidak kerjakan haji di bulan Sya'ban? Tidak boleh. Karena syaratnya haji itu di Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nanti masuk bulan Hijriyah baru boleh dan sah hajinya seseorang. Itu namanya mikat zamani. Dia kerjakan haji sesuai dengan mikat waktunya. Nanti sampai di Makkah baru dia niat mikat makani, dimulai startnya ibadah haji, yaitu bisa di Tan'im, bisa di mana? Bir Ali. Kalau Bir Ali dari Madinah. Ya, ini yang sudah di Makkah. Karena ada jemaah haji turun di Makkah. Berarti dia niatnya di mana? Tan'im atau di ada 4 tempat mikat di kota Makkah bagi orang yang tinggal di Makkah. Saya paham?
Tapi kalau dia turun di Madinah tidak ada ritual haji. Yang ada sunnah, yaitu solat di Masjid Nabawi Arba'in dan ziarah di makam Rasul dan solat di Raudhah. Selebihnya tidak ada, Bu. Tinggal wisata. Ibadah haji semua ada di Makkah dan sekitarnya. Umrah juga demikian. Umrah mikat zamaninya tidak ada, terserah kapan saja. Tapi ibadah haji ada mikat zamani. Tidak boleh kerjakan haji kecuali di bulan-bulan haji, yaitu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Boleh tidak kita puasa Ramadan di bulan Safar? Kenapa? Karena bukan bulannya. Ya. Boleh tidak kita lebaran 1 Syawal di bulan Rabiul Awal? Terlalu jauh, Ustaz. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan bulan-bulan di sisi Allah. Di sisi Allah artinya yang ada ibadahnya. Nah, Muharram dari 12 bulan tadi ada 4 bulan yang Allah muliakan. Ada 4 bulan. Yang pertama Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Sya'ban, yang keempat Dzulhijjah atau Dzulqa'dah. Ada yang mengatakan Dzulqa'dah. Ibu-ibu tahu kenapa dari 12 bulan hanya 4 yang sangat mulia di sisi Allah? Saya ambil contoh. Ini saya tulis, ibu-ibu. Bulan Muharram. Apa yang membuat bulan Muharram itu menjadi istimewa? Saya sudah catat di sini. Pertama, orang yang berpuasa di bulan Muharram pada hari-hari Tasu'ah. Tahu Tasu'ah? Tanggal 9 Muharram. 9 Muharram namanya, kalau orang puasa namanya puasa Tasu'ah. Terambil dari kata tis'ah, artinya 9. Satu hari tanggal 9 Muharram dia berpuasa, setahun dosanya yang lalu diampuni Allah selama tidak ada syirik di dalamnya. Paham, Bu? Besoknya masuk 10 Muharram, itu namanya puasa Muharram. Bisa dipaham? Nah, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah cinta, Allah itu ganjil, Allah senang yang ganjil. 9, 10, 2 hari genap. Apa ganjil? Genap. Karena cuma 2 hari puasa, maka ganjilkan puasamu dengan 11 Muharram. Jadi ganjil puasanya. Bisa dipaham, Bu? Jadi 3 hari dia puasa. 9 puasa Tasu'ah, 10 puasa Muharram, dan 11 sebagai penggenap atau pencukup jadi ganjil. Bisa dipaham, Bu? Ustadz, boleh cuma 1 hari? Boleh. Sedangkan tidak puasa boleh. Kenapa 1 hari pun tidak boleh? Betul tidak? Nah, mari kita lihat lagi. Ada apakah dengan Muharram itu? Nah, di sini saya catat. Pertama, penggugur dosa setahun dengan catatan ada puasanya. Ada puasa di hari Asyura. 10 Muharram. Dia tidak puasa Tasu'ah, tapi dia puasa Asyura 10 Muharram. Itu yang menyebabkan dosa setahun yang lalu diampuni Allah. Bisa dipaham, Bu? Kedua, dengan puasa Tasu'ah, Muharram dan sebagainya, itu melapangkan rezeki sampai tahun depan. Caranya tambah nafkah. Ini hikmahnya loh. Saya kepala rumah tangga, masuk bulan Muharram pada tanggal 9, 10 atau 11, saya beri nafkah istri saya setiap bulan 2,5 juta kalau yang setengah mati. Yang luas rezekinya 10 juta,
tambah jadi 11, 12 untuk bulan Muharram dengan niat menghormati kemuliaan Muharram. Allah tambah rezekinya sampai tahun depan. Jangan selalu jangan mati Pak itu. Ya. Itu hitung sedekah Ustaz untuk istri atau? Nafkah itu kan artinya kewajiban. Kewajiban seorang suami kepada keluarga. Jangan cuma bilang istri. Memangnya keluarga cuma istri, mertua, mama itu tidak masuk keluarga. Selama orang tua tinggal dengan kita, mertua maupun ibu kandung, tetap mereka adalah ibu dan orang tua kita yang wajib kita nafkahi. Jadi memberi nafkah kepada keluarga, istri, anak. Tunggu dulu. Istri, anak. Pak Ustadz, di rumah saya ada asisten rumah tangga. Mari kita lihat. Kalau asisten rumah tangga adalah keluarga dan tidak pernah kita beri gaji kecuali kita nafkahi dia, keperluannya kan ada begitu. Ponakan dari kampung, sepupu dari kampung tinggal dengan kita. Kita tidak pernah bilang dia asisten rumah tangga, tapi pekerjaannya sama dengan asisten rumah tangga, mencuci, membahan dan sebagainya. Bedanya asisten rumah tangga terima gaji tiap bulan, dia tidak terima gaji, tapi semua kebutuhannya saya penuhi, maka dia masuk dalam tanggungan kita. Kalau kasih keluar zakat fitrah, dia masuk. Kenapa? Karena dia bukan asisten rumah tangga, tapi keluarga yang menjadi nafkah kita. Jadi kalau begitu, tambah itu nafkah. Nanti ibu-ibu tenang, saya sampaikan sama bapak-bapak nanti kalau hari Senin. Untuk bulan Muharram kan belum lewat toh? Ya, itu hikmahnya. Kenapa? Mari kita lihat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya dia berkata, Su'ila an siyami yauma Asyura qala yukaffiru sanatil madiyah. Oke. Pertama, Nabi Muhammad SAW ditanya tentang puasa Yaum Asyura, beliau mengatakan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Baru yang kedua, Nabi mengatakan, Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang mau Allah luaskan rezekinya, Allah tambah umurnya, silaturahim jangan diputus. Nafkah itu bagian bukti silaturahim tidak? Bagian bukti silaturahim tanggung jawab tidak? Bukti. Beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan apa namanya rezeki, semua berkaitan dengan fadilah. Saya tanya yang kedua, dalil berikut. Salat duha, salat akhirat apa salat dunia? Kenapa ibu-ibu bilang salat dunia? Kena tambah rezeki. Ya. Kalau salat duha saja bisa berhubungan dengan dunia, kenapa dengan nafkah tidak? Sedangkan nafkah selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana muyassaran fayassirhu wa in kana muharraman fatahhirhu. Allahumma bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wal qudratika wa ismatuka faqdurhu li ya arhamar rahimin. Artinya cari di Google. Bisa paham Bu? Kemudian boleh lanjut? Orang lanjut enggak usah sampai asar ya? Ya. Pending sholat asar. Iya. Jadi kita mau pending sholat asar. Ini sudah masuk asar ini.
Oke. Saya tambah sedikit sampai masuknya asar. Yang ketiga, hikmah daripada bulan Muharram karena banyak terjadi peristiwa besar di bulan itu. Banyak. Di antaranya, Nabi Adam bertaubat kepada Allah di bulan Muharram, taubatnya diterima Allah. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Nuh diselamatkan dari banjir bah, itu di bulan Muharram. Yang ketiga, Nabi Ibrahim diselamatkan dari Raja Namrud ketika dibakar di bulan Muharram. Yang keempat, Nabi Musa membelah lautan menyelamatkan umatnya Bani Israel di bulan Muharram. Yang berikut, Nabi Yunus Allah keluarkan dari perut ikan Zannun di bulan Muharram. Yang berikut, Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan Allah dari penyakit di bulan Muharram. Nabi Muhammad diampuni kesalahan-kesalahannya yang lalu dan yang akan datang di bulan Muharram. Dan sebagainya. Kecuali bulan kelahiran Nabi. Bulan Rabiul Awal tidak ada keistimewaan apa-apa. Itu menunjukkan bahwa kemuliaan Nabi tidak berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar. Sehingga bulan Rabiul Awal menjadi istimewa karena bulan itu Nabi dilahirkan. Jadi tidak berkaitan dengan peristiwa ini, tapi berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir yang perlu kita pahami adalah kalau masih bisa kita berpuasa di bulan Muharram, ambillah puasa Tasu'ah tanggal 9, puasa Asyura 10 Muharram, dan ganjilkan dengan 11 Muharram. Maka kita akan dapatkan banyak hal. Dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya, ya, diampuni dosanya setahun yang lalu, dan kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari bulan-bulan Muharram yang tiap tahun kita ada. Sebagai penutup, sebelum kita sholat asar, saya ingin mengatakan di bulan Muharram harus banyak bersedekah. Harus banyak bersedekah. Kenapa? Itu yang menentukan rezeki di tahun depan. Bersedekah di sini ada dua. Ada sedekah dengan tenaga dan ilmu. Ada bersedekah dengan harta dan pikiran. Saya pahami. Jadi kalau Anda tidak punya apa-apa untuk bersedekah, minimal bantulah dengan cara yang Anda bisa. Yang penting niatnya sedekah. Kenapa demikian ibu-ibu? Ada sabda Nabi. Mari perhatikan, Nabi mengatakan, La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau pernah anggap remeh dengan amal kebaikan walaupun itu hanya senyummu kepada saudaramu dengan ikhlas. Nabi bilang jangan kau anggap remeh. Kenapa jangan kau anggap remeh? Saya cuma senyum, tapi ikhlas. Orang yang menerima senyum saya merasa senang, bahagia hatinya dengan senyum kita yang ikhlas. Nabi bilang hati-hati, waspadalah. Senyummu itu di hadapan Allah dahsyat timbangannya. Mari kita buktikan. Mari saya buktikan. Saya ustaz. Di mana-mana diundang isi taklim ceramah. Oke. Tapi kata-kata saya, sikap saya, cara saya tidak berakhlak. Main tuduh orang, main fitnah orang, main caci maki orang. Kira-kira di belakang saya ibu-ibu bicara kebaikan saya apa keburukan? Ibu, keburukan apa kebaikan? Jujur. Keburukan. Tapi ustaz. Biar ustaz lagi. Biar ustaz, dia manusia, tapi memang dia berkelakuan begitu. Oke? Dia bicara A, bikin B. Ibu, itu menunjukkan di hadapan ibu hormat, di belakang saya tidak ada nilainya sama sekali. Itu keburukan. Tapi saya bukan ustaz. Saya hanya anggota Jikodong. Anggota Majelis Taklim KBB. Tapi saya tidak tahu agama banyak. Tapi saya selalu
mau menolong, mau membantu, mau meringankan. Oke, kira-kira ibu hormat tidak sama ibu yang begini? Di muka apa di belakang? Dua-duanya. Karena amal yang sedikit berat timbangannya. Sedangkan dosa 7 lautan tidak ada nilainya. Maka di hari kiamat Allah timbang itu dosa dengan amal. Datang satu orang dengan maksiat 7 lautan. Letakkan timbangan itu, kata Nabi, di atas timbangan al-haq namanya. Quran mengatakan, wal waznu yawma idil haq, timbangan hari itu al-haq namanya. 7 lautan dosa ibu dibawa, ditimbang di timbangan al-haq. Kata Quran juga, famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat keburukan walaupun sebanyak 7 lautan sekalipun, kau lihat timbangan tidak mau bergerak. 7 lautan ibu tidak mau bergerak, kau lihat timbangan tidak mau bergerak. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau keburukan yang dia lakukan, kau lihat neraka hawiyah tempatnya, karena timbangan tidak bergerak, padahal berat 7 lautan dosanya. Tapi datang seorang ibu majlis taklim dengan hanya satu pahala senyum yang ikhlas. Kata Nabi, diletakkan di timbangan al-haq, kau lihat timbangan akan bergerak dengan cepat. Karena amal kebaikan itu ada nilainya. Sama dengan orang hebat, tapi kasar caranya, tidak ada nilainya di hadapan manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin yang ingin bertanya atau mungkin ada yang ingin sharing, nanti ada sesi tanya jawab. Dipersilakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sebelum ada sesi tanya jawab, saya ingin memberikan satu kesimpulan ya tentang hikmah Muharram. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan begini, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram wa afdhalus salat ba'da al-fardhah salatul lail. Nabi mengatakan seutama-utama ya, sebaik-baik puasa sesudah Ramadan ya, sesudah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Sebaik-baik sholat sesudah sholat wajib, sholat tahajud, kata Nabi. Jadi urutannya yang pertama Ramadan, dia bisa mengalahkan puasa Ramadan. Tapi satu tingkat di bawahnya puasa di bulan Muharram. Ya, Muharram. Karena hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Nabi mengatakan, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram. Syawal tidak masuk karena Ramadan ada. Makanya kalau orang sholat Idul Fitri disunnahkan makan dulu baru sholat Idul Adha terbagi. Puasa dulu, selesai sholat baru makan supaya dapat pahala 1 hari puasa. Karena tidak boleh puasa di hari raya, haram. Dan tidak boleh puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bisa dipahami Bu? Silakan kalau ada pertanyaan. Yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Di dalam penjelasan tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa apabila bulan Muharram dapat mengampuni dosa 1 tahun yang lalu. Begini Pak Ustaz, kalau kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tobat nasuhan.
Yang kedua, kalau kita berdosa kepada sesama manusia, Allah tidak akan mengampuni dosa orang kecuali kalau orang sudah minta maaf sama orang tersebut. Pertanyaannya, apakah dengan fadilah puasa, apa dengan fadilah bulan Muharram ini tanpa minta maaf kepada orang yang orang berselisih paham, artinya orang sama-sama manusia, kamu menanasnya, tanpa minta maaf, dosa tetap diampuni hanya karena fadilah bulan Muharram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji apa namanya? Nurjana. Ini pertanyaan bikin saya minta coba. Dan tulis saya sudah mau coba nih pertanyaannya. Nah, perhatikan Bu ya. Dosa yang paling berat, di antara sekian banyak dosa, yaitu dosa kepada sesama manusia. Dan syirik Ustaz. Oh, syirik itu dosa paling utama. Tapi dosa paling besar yang tidak akan pernah tercium sekalipun baunya surga, dosa kepada sesama manusia. Hablum minan nas. Oke. Dan dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah, yaitu syirik kepada Allah. Hablum minan Allah. Kenapa begitu Pak Ustaz? Kalau kita buat dosa kepada Allah selain syirik, dosa apa saja kita buat asal jangan syirik, jangan menyekutukan Allah, kita akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa itu, Allah bilang, Ana Ar-Rahman, aku pengasih. Ana At-Tawwab, aku Maha menerima taubat. Ana Al-Ghafur, aku yang datang dengan ampunan. Dan Ana Al-Ghaffar, bila kau minta berulang-ulang ampunan itu tak ada untukmu, tapi tidak manusia. Manusia bukan pemaaf. Manusia bukan gampang melupakan kesalahan. Di situ masalahnya. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, kata Nabi. Tidak akan pernah ibadahmu, amalmu membawamu ke surga bila kau putuskan tali silaturahmi. Surga tidak akan pernah kau masuk sekalipun engkau punya ibadah ribuan tahun dan puasamu ratusan tahun. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan manusia yang bukan Maha Pemaaf dan bukan Maha Pelupa. Al-Afu, yang Maha Menghapus. Jadi kata ulama, hati-hati dengan dosa kepada manusia. Hati-hati kepada dosa sesama manusia, karena engkau berurusan dengan sesamamu yang tidak punya kata maaf dan kata ampun. Sehingga kalau mau bicara kasarnya, lebih baik kesalahan kepada Allah, jangan kepada manusia. Karena Allah tidak akan masukkan seorang manusia ke dalam surganya sebelum selesai urusan dengan saudara. Nafsul mu'min mu'allaqatun bainas samai wal ardi hatta yubta'anhu dainahu min ahli. Tidak akan pernah roh diterima Allah ketika wafat, digantung antara langit dan bumi. Rohnya seorang mukmin selama hutangnya belum dibayarkan ahli warisnya. Makanya kasih banyak arisan kalau tidak usah balas. Makanya Ustaz bilang jangan ada arisan. Iya, itu betul. Cuma dengan taklim pulang. Itu yang is the best. Karena kenapa? Karena itu yang memang dimaksud dengan taklim. Kita belajar agama, bukan belajar cari duit. Perlu doi. Doi tidak perlu di majelis taklim. Siapa yang perlu doi majelis taklim? Yang perlu di majelis taklim belajar. Kalau orang tahu kepada siapa sedekah itu akan diberikan. Orang tahu kemana harta kita akan dibelanjakan. Berawal dari majelis taklim ibu. Makanya perhatikan hadis Nabi. Nabi mengatakan, sayati zamanun ala ummati yadkhuluna al-masajid wa in jalisuna fiha hilakan amamuhum dunya wa laysa lillahi bihim hajah. Akan datang di akhir zaman di tengah-tengah umatku, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam masjid dan berbondong-bondong masuk ke taklim, dan mereka hanya membicarakan dunia di dalamnya. Mereka tidak butuh kepada Allah.
tujuan menjalin silaturahmi. Karena kan biasa bikin alasan begini, ini kalau tidak ada arisan, tidak mau orang datang. Ini buktinya ini semua orang kan ini. Jadi ada dua orang di majelis taklim, ada yang butuh duit, ada yang butuh ilmu. Betul tidak? Jadi kalau dia hadir karena arisan, berarti dia di majelis taklim hanya butuh uang, tidak butuh ilmu. Tapi kalau dia hadir di majelis taklim tanpa arisan, berarti dia butuh ilmu, bukan butuh uang. Uang nanti jual majelis taklim. Makanya ibu, maaf, kenapa kasihan? Hanya persoalan sholat saja banyak yang tidak paham. Seperti tadi, sholat tunai, sholat ulang, sholat ganti. Kenapa? Majelis taklim tidak lagi diisi dengan ilmu, tapi diisi dengan apa? Arisan. Iya. Goyang-goyang arisan. Boleh. Tepuk tangan dulu. Untuk majelis KBB ibu-ibu. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan fid din wa dunya wa akhirat insyaallah. Ibu-ibu, silakan kalau ada pertanyaan sudah dijawab tadi, Bu? Sudah. Jadi berarti dosanya tidak diampuni. Bukan masalah hubungan dengan Allah, undangan itu. Tadi kan hubungan maafkan. Meminta maaf langsung. Selama orangnya tidak maafkan. Ini orang maafkan ada dua, Ibu. Ada nanti datang baru dimaafkan. Ada tidak baru datang sudah Iya, dia sudah maafkan. dimaafkan, iya. Betul. Jangan menjadi orang yang ketiga. Datang dan tidak datang tetap tidak memaafkan. Bahaya itu, bahaya. Jadi sekali lagi saya katakan, lebih baik kita berurusan kesalahan dengan Allah, bukan berarti boleh ya. Boleh, bukan berarti boleh, jangan salah paham. Masih lebih baik kita berurusan dengan Allah dalam soal kesalahan, karena Allah Maha Pengampun. Tapi jangan coba-coba dengan sesama manusia, karena manusia bukan pengampun dan pemaaf. Berarti yang diampuni dosanya 1 tahun yang lalu itu hubungannya dengan Allah. Dengan Allah, bukan dengan manusia. sholatnya tidak terlalu bolong-bolong. Bolong-bolong diampuni Allah. Kesalahan yang tidak sengaja, membantah kata suami, moro-moroi karena nafkahnya kurang, itu kesalahan-kesalahan yang begitu yang diampuni itu, bukan yang diampuni hutang sama tetangga. Bukan berarti lunas. Iya, itu berarti sudah saya puasa nih, hutangku 10 juta sudah habis. Begitu? Tidak begitu. Tidak begitu. Bisa dipahami wajah? Ada lagi? Silakan. Saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, kebetulan ini pengalaman saya pribadi. Ini saya bertanya mengenai sholat. Bisa tuh Ustaz? Kebetulan saya ini pedagang di pasar. Saya itu jualan sembako. Jadi beras sama telur yang notabene itu kotor. Beras dan telur itu berabu kotor. Ketika tiba waktu sholat, saya langsung sholat, ambil wudhu, pakai mukena. Tapi setiap saya habis sholat, saya selalu bilang, sah nggak sholat saya ini? Karena biasanya pakaian saya itu kotor, secara tidak langsung terkena najis. Dari apakah itu dari kotoran telur atau beras? Tapi niat saya itu saya ingin sholat. Bagaimana Ustaz? Karena di pasar itu kita ada musola. Karena rumah saya jauh, jadi saya hanya sholat itu di musola. Tidak pulang ke rumah ganti baju tidak. Jadi langsung di musola. Sekian dan terima kasih. Baik, pertanyaan cukup bagus tentang sholat dalam keadaan berdebu atau kotor. Ibu, najis ada dua. Perhatikan. Najis ada dua, hissi dan ma'nawi. Najis hissi, ya, itu najis yang kelihatan, yang nampak, yang bisa dicium. Najis apa Ustaz? Hissiyun artinya najis yang nampak, najis zahir ya. Seperti apa? Kelihatan baunya, tercium baunya, nampak warnanya, ya. Darah ikan termasuk Ustaz? Ya. Darah ikan maksudnya. Nanti kita jelaskan di sana. Kita belum sampai di ikan, belum sampai di sini. Di telur ayam. Jadi najis yang nampak,
namanya najis hissi atau najis zahir. Ada najis yang tidak nampak, namanya najis maknawi, seperti junub, haid, nifas, itu najis yang tidak nampak. Bisakah orang haid sholat? Tidak. Orang nifas sholat? Tidak. Orang janabah sholat? Tidak. Tapi kan tidak kotor. Kalau orang junub, dia habis mandi, habis semua belum mandi janabah, tapi dia tidak mandi janabah, tapi dia bersih, bisa sholat? Tidak. Kan ada najis batin, namanya najis maknawi. Bisa dipaham Bu? Nah, supaya kita ibu-ibu di pasar, di jualan, di mana tidak bingung soal najis, maka perlu kita belajar tentang najis dan macam-macamnya, supaya ketahuan mana yang cukup diperciki, mana yang harus dicuci, mana yang harus diganti. Bisa dipaham? Kalau begitu nantikan episode berikut, karena jawabannya panjang Ibu. Saya mengerti. Maksudnya tadi itu ingin bertanya sah tidaknya. Nah, saya tidak jawab. Kalau Allah izinkan kita bertemu lagi, saya akan jelaskan tentang hukum najis. Biar ibu yang menjawabnya sendiri. Maksud tidak golongan najis atau tidak. Ibu yang belajar, bukan saya. Bisa dipahami? Tapi oke lah, supaya Anda puas, saya juga tidak kecewa. Jawabannya tergantung apakah itu najis kotoran kain ayam atau hanya debu. Kalau debu tidak masuk najis. Tapi Ibu, yang cuma sampai di situ ada banyak macam bentuk najis. Ustaz, kalau darah ikan, Ustaz, masa bisa dipelelangan ikan tuh. Kalau sudah menyangkut darah najis, menyangkut darah najis, darah apa saja sudah najis. Suatu saat seorang ibu gendong bayinya di hadapan Rasulullah. Nabi lagi duduk. Tiba-tiba Nabi katakan kepada si ibu, berikan anakmu untuk saya gendong. Oh, senang sekali ini ibu. Anak bayinya diminta Rasul untuk digendong. Langsung menarik perhatian ini. Ibu-ibu tahu, langsung dikasih ibunya. Ibu tadi langsung kasih anaknya. Ini ya Rasulullah. Nabi ambil anak itu dengan penuh kasih sayang dan letakkan di pangkuan Rasul. Baru 1 menit anak ini kencing. Ibunya lihat bayi ini kencing di pangkuan Rasul. Yang namanya kaget, anaknya kencing. Langsung ditarik anak itu dari tangan Rasul dengan agak kasar dan terasa oleh Nabi. Tarikan ibu agak kasar. Apa kata Rasul ketika ditarik seperti itu? Mahla ya ummah, inna hala al-ma' yutahhiruhu, faman ladhi yutahhiru qalba hadha tifli. Ibu, jangan begitu ibu. Kalau cuma kencingnya air dapat mensucikan, tapi bagaimana dengan luka hati si bayi? Apa yang dapat membersihkan? Nabi menyebut tentang 2 najis, najis zahir dan najis batin. Bisa dipaham? Oke, saya pikir sudah cukup, karena mari sama-sama kita baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang yang tidak berkenan. Insyaallah kita diberi kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur dan diluaskan rezeki kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.